Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Dr. Anter Venus, Rektor Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran, Jakarta. Para Wakil Rektor Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta, Dr. R. Dudi Heriadi, Dr. Prasetyo Hadi, Dr. Ria Maria Teresa, Ketua Senat Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Jakarta, Dr. Basuki Supartono, para Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Dekan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan terutama yang saya banggakan dan yang saya cintai, peserta pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, para mahasiswa dan mahasiswi yang hari ini hadir. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya didampingi Ketua Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun dan Kepala Badan Pendidikan Latihan Pertahanan Mayor Jenderal TNI Tandio Budi. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk bicara di hadapan mahasiswa-mahasiswi baru yang akan mulai pendidikan sebagai mahasiswa-mahasiswi tahun 2023 ini. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswi ini, kalian adalah generasi penerus. Kalian adalah harapan orang tuamu, harapan seluruh bangsa dan tanah airmu. Saudara-saudara adalah sebagian kecil dari anak-anak muda Indonesia yang bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi. Sebagian besar teman-temanmu tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Untuk itu, kalian harus berterima kasih, bersyukur kepada orang tuamu. Orang tuamu yang telah membesarkan kamu, yang telah berjuang keras untuk agar supaya kalian semua bisa kuliah. Cita-cita orang tuamu adalah agar kalian semua bisa menjadi orang, menjadi anak bangsa yang berguna bagi orang tuamu, berguna bagi dirimu sendiri, dan berguna bagi seluruh bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, saya akan bicara kepada kalian semua dengan sebutan saudara-saudara. Seharusnya saudara-saudari, ya. Tapi kebiasaan akhir-akhir ini kok kita bicaranya selalu saudara-saudara.
kasihan yang perempuan itu kayaknya kurang dihormati. Apa ini kebiasaan, saya tidak tahu sejak kapan. Seharusnya memang saudara-saudari. Jadi saya minta maaf kalau saya juga ikut-ikut terbiasa dengan bicara saudara-saudara. Jangan-jangan karena kita mau gampang saja, iya kan? Dan saya lebih senang kalau saya bicara kalian sebagai ungkapan singkatan engkau sekalian, Anda sekalian, supaya lebih hemat, lebih efisien. Yang jelas saya terima kasih, saya diberi sambutan yang begitu meriah, dan sekali lagi ini kehormatan bagi saya, karena artinya hari ini saya bicara kepada masa depan Indonesia. Saya bicara kepada sebagian masa depan Indonesia. Sekali lagi, bangsa negara tidak hanya orang tuamu menaruh harapan besar kepada kalian semua. Kalian nanti pengganti-pengganti kami. Kami di atas panggung, kami membuka jalan untuk kalian. Kami bekerja untuk kalian. Kami bekerja untuk Indonesia. Kami bekerja untuk Indonesia yang kuat, adil, makmur, Indonesia yang sejahtera. Kita ingin rakyat Indonesia itu hidupnya makmur, hidupnya berkecukupan. Kita ingin seluruh orang tua Indonesia semuanya bisa senyum, bisa ketawa karena melihat anak-anaknya semuanya gembira. Dan kita gembira karena kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang berguna. Ini sebabnya saya datang ke sini hari ini. Walaupun undangannya agak mendadak kepada saya, tapi karena saya akan bicara kepada 4.000 masa depan Indonesia, saya datang hari ini di hadapan saudara-saudara sekalian. Di hadapan engkau sekalian. Saya ingin bicara sedikit, karena saya mengerti, ya, sebagai anak muda, kadang-kadang kalau dengar ceramah, ya, bosen. Benar. Apalagi dia ngomong, ya kan? Pasti suruh kita baik-baik. Memang kalian harus jadi orang baik. Masa ada guru yang mengajarkan kamu untuk tidak baik? Tapi saya hari ini ingin kasih sedikit wawasan. Masa depan kalian gemilang. Masa depan kalian cerah, masa depan kalian luar biasa. Kalau, ada kalonya, kalau engkau sekalian mau kerja keras, dan engkau harus kerja keras, harus belajar, harus jadi pinter. Hanya dengan anak-anak muda yang pinter, rajin, kerja keras, Indonesia bisa bangkit menjadi negara sejahtera, negara makmur, negara kaya, dan negara kuat yang disegani oleh seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian. Saya tanya, mau kerja keras? Oh, jawabannya kurang semangat ini, gimana? Piye iki? Mau kerja keras? Semangat, anak muda semangat. Aku aja semangat, masa kalian kalah semangat dengan saya? Mau kerja keras? Mau belajar keras? Mau disiplin?
Mau setia kepada orang tua? Harus setia kepada orang tuamu, ya, yang membesarkan Anda. Sekian belas tahun orang tuamu berjuang untuk besarkan Anda. Jadi, saya jelaskan yang sebenarnya seharusnya kalian sudah tahu. Kenapa saya katakan kalian masa depannya bagus? Karena memang negara kita besar dan negara kita kaya. Nusantara ini dari sejak dahulu diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang luar biasa. Karena itulah, karena kita kaya, kita selalu diiri oleh bangsa-bangsa lain. Kita selalu dilirik oleh bangsa-bangsa lain. Dan karena itu mereka datang ke Indonesia ratusan tahun yang lalu, silih berganti karena kita kaya. Sebagai anak-anak muda, kalian harus mengerti sejarahmu. Bahwa negara kita, bangsa kita, kepulauan kita, daerah-daerah kita, ratusan tahun yang lalu karena kaya, selalu didatangi kekuatan-kekuatan luar masuk ke kawasan kita. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang, Perancis, masih banyak nih. Ya. Datang ke sini. Pertama mereka katanya mau dagang. Lama-lama lihat, loh kok makmur banget ya ini. Gak mau pulang. Setelah dagang dan orang Indonesia, dari semua suku kita, kita punya sifat ramah tamah. Kita suka dengan tamu. Ya. Budaya kita seperti itu. Benar atau tidak? Ya. Keluargamu kalau kedatangan tamu suka atau tidak? Suka ya. Siapapun yang datang diterima. Benar tidak? Kalau perlu ibumu pinjam gula dari tetangga. Pinjam bahan-bahan dari untuk kita terima tamu. Saudara-saudara sekalian, budaya lain, mereka urusannya sendiri-sendiri. Ini harus saya jelaskan supaya Anda faham, mengerti bahwa sebelum kita merdeka tahun 45, kita adalah jajahan. Kita adalah dipimpin, dikuasai, dan disuruh-suruh. Kita bangsa, bisa dikatakan bangsa budak. Saya waktu masih remaja, umur saya 25 tahun, 26, pangkat saya letnan. Waktu itu saya komandan kompi di pasukan Baret Merah. Saya pernah bawa kompi saya berenang di kolam renang, karena dulu TNI jarang yang punya kolam renang. Jadi kita berenang di kolam umum, tapi tidak semua bisa kita masuk. Karena banyak yang tidak boleh dan mahal kita masuk. Salah satu kolam renang yang saya masuk adalah di Manggarai. Di Manggarai. Tapi sekarang kolam renangnya sudah hilang. Mungkin sudah dibangun mall. Waktu itu saya masuk kolam renang, saya lihat ada dinding yang tertutup lumut. Karena saya ingin tahu apa itu di dinding ini. Jangan-jangan ada apa tertutup lumut. Saya bersihkan lumut itu. Saya kaget. Ada prasasti.
prasastinya berbunyi dalam bahasa Belanda. Honden en inlander verboden. Verboden for Honden en inlander. Invariat. Dulu di seluruh Nusantara banyak papan seperti ini. Banyak prasasti seperti ini. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Tetapi dalam bahasa Belanda mereka taruh Honden sebelum inlander. Inlander artinya pribumi. Bayangkan kita, ya, anak-anak Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Honden dulu. Saya cerita ini bukan untuk saudara benci sama orang Belanda. Tidak. Saya tidak pernah mengajak membenci siapapun. Saya hanya mau cerita perjuangan untuk kita merdeka, perjuangan untuk kalian-kalian ini hidup terhormat, bukan perjuangan yang ringan, perjuangan ratusan tahun, perjuangan yang meminta pengorbanan ratusan ribu rakyat kita. Saudara-saudara, sekarang saya mau ada screen yang bisa dilihat ya. Ada screen. Ada itu ya, video klip di East. Ada. Saya minta diputar sedikit berapa menit video klip dari film yang dibuat oleh orang Belanda tentang waktu mereka di Indonesia. Orang Belanda wawancara tentara-tentara mereka yang pulang dari Indonesia tentang kekejaman-kekejaman yang mereka lakukan di Indonesia. Ini film Belanda, bukan film Indonesia. Jadi bukan untuk membenci orang Belanda, tidak. Tapi untuk saudara-saudara mengerti. Supaya Anda mengerti. Kenapa saya menuntut saudara-saudara teriak. Saya akan bekerja keras. Saya siap bekerja keras. Saya siap belajar. Saya siap jadi orang pintar. Saya siap berbakti kepada negara dan bangsa saya. Supaya kalian selalu ingat. Pengorbanan untuk menjadi merdeka itu tidak ringan. Silakan diputar. Saya anjurkan semuanya coba nonton film ini lengkap. Ini hanya sekedar video klip. Ini adalah tokoh Westerling. Selamat pagi warga Lisue yang baik. Hari ini hari keberuntungan kalian. Saya dikirim ke sini oleh ratu kami untuk membantu kalian. Saya mendapat kabar bahwa warga di sini dibuat menderita oleh elemen-elemen negatif. Melalui serangkaian aksi teror, elemen-elemen ini berusaha menjauhkan warga sini dari kemakmuran. Tapi jangan khawatir. Saya datang ke sini hari ini untuk membebaskan kalian daripada teroris ini. Saya punya daftar 15 nama. Yang namanya saya panggil harap maju ke depan. Puang Side. Apakah kamu Puang Side? Benar, Tuan.
Andi Patah. Apakah kamu Andi Patah? Abdullah Rashid. Ya, cukup. Para anak-anak muda sekalian, ini salah satu bagian kecil dari apa yang dialami oleh mungkin kakek-kakek kalian. Jadi kita bangsa yang bukan merdeka karena hadiah. Kita merdeka karena pengorbanan orang-orang seperti Andi Patah, Puang Sidi, orang-orang rakyat dituduh melawan Belanda, tapi memang mereka melawan Belanda karena mereka ingin membela keluarganya. Mereka ingin hidup dengan baik, tidak mau dijajah. Ini saya kira harus kita ingat selalu bahwa kita bisa hidup di sini, saudara bisa kuliah karena pengorbanan orang tua, kakek-kakek kalian, rakyat kita. Apalagi universitas ini. Universitas ini sejarahnya dibangun oleh para pejuang. Para pejuang setelah mereka berhasil mengalahkan Belanda, mengusir dengan pengorbanan yang banyak. Ratusan ribu orang yang gugur. Setelah begitu, para veteran, makanya universitas ini diberi nama UPN Veteran, mereka mengatakan sudah perang kemerdekaan selesai, kita harus membangun. Kita ingin sejahtera. Kita ingin benar-benar sederajat dengan mereka-mereka yang menjajah kita. Mereka-mereka yang menganggap kita lebih hina dari anjing. Lebih rendah dari anjing. Sedangkan semua agama mengatakan pun, tiap binatang pun adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sengaja putarkan itu untuk menggugah. Saya sendiri lihat itu, sudah berapa kali saya masih tergerak hati saya. Bagaimana kalau saya di tempatnya Puang Sidi? Bagaimana kalau saya di tempatnya Andi Patah waktu itu? Dipanggil namanya, langsung. Dan ini terjadi di mana-mana. Terjadi di seluruh Nusantara. Dan ini yang harus kita selalu ingat. Bahwa kita negara yang besar, negara yang kaya. Dan karena kekayaannya itu kita selalu diganggu. Selalu dijajah. Dan pendiri-pendiri bangsa kita, pendahulu-pendahulu bangsa kita berhasil
dengan gigih mendirikan republik yang merdeka ini. Alhamdulillah, Indonesia yang kita bangun sekarang ternyata adalah negara yang sangat besar. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita negara besar. Negara kita adalah negara seluas Eropa Barat. Eropa Barat dan Eropa Tengah. Luas wilayah kita panjangnya sama dari London terbang ke Moskow. Dan kita sekarang jumlah penduduk kita adalah keempat terbesar di dunia. Keempat terbesar di dunia berarti kita sekarang merupakan pasar ekonomi keempat terbesar di dunia. Kita juga sekarang punya letak geografis yang sangat strategis di antara dua samudra, Pasifik dan Samudra Hindia, dan di antara dua benua, antara benua Asia dan Australia. Dengan demikian, peran Indonesia dengan segala indikator-indikatornya menunjukkan bahwa kita sekarang adalah ekonomi ke-16 di dunia. Ke-16. Berarti kita anggota G20. Diramalkan sebentar lagi kita akan jadi bagian dari G10, G9. Dan diramalkan oleh indikator dan oleh pakar-pakar dunia kita akan menjadi negara keempat ekonominya terbesar. Bayangkan. Bukan kita, tapi Global Index. Suatu lembaga di dunia mengatakan bahwa kita akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia di atas Jerman, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Prancis, di atas Rusia. Sekarang tahun 23. Usia kalian kira-kira 18 tahun, 20 tahun kan kira-kira? Iya. 27 tahun lagi usia kalian sekitar 45, 46, 47. Saudara akan bagian dari negara yang ekonominya lebih besar dari Jerman. Bayangkan. Siapa tahu di antara saudara akan ada yang menjadi menteri pertahanan seperti saya di sini sekarang. Bahkan akan ada yang menjadi menteri ESDM, menteri atau bahkan menjadi presiden di antara kalian yang duduk di sini. Tapi yang ngantuk-ngantuk ya nggak akan jadi presiden. Aku pakai kacamata supaya saya bisa lihat siapa yang ngantuk-ngantuk ini. Saudara-saudara, peluangnya sangat besar. Kunci daripada keberhasilan kita, kunci dari keberhasilan kita adalah saudara-saudara, anak-anak Indonesia harus pinter, harus mumpuni, harus punya kecerdasan, kepintaran, pengetahuan, dan terutama harus punya tekad, harus punya kehendak, harus punya disiplin yang baik. Orang yang disiplin artinya mau belajar. Kalau ujian, siap untuk ujian. Jangan jadi bangsa yang nyontek terus. Kenapa ketawa? Pasti angkatan ini masuk, pasti tidak akan nyontek. Benar? Janji? Kok janjinya lemes itu? Janjinya kok setengah-setengah?
Kalian janji tidak akan nyontek. Demi Indonesia yang hebat. Tidak nyontek karena kalian harus pintar. Benar tidak? Kalau kalian nyontek untuk apa masuk kuliah? Iya kan? Beli aja ijazah. Masuk kuliah, belajar yang baik. Saudara-saudara, sebetulnya saya banyak slide, tapi saya ringkas karena tadi intinya sudah saya kasih tahu Anda. Bangsa kita pernah dijajah, bangsa kita pernah dihina, bangsa kita pernah rakyatnya diinjak, dibunuh, diperkosa, disiksa. Kita ingin jadi bangsa yang merdeka, yang kuat. Kita ingin Indonesia makmur. Karena itu kita harus punya mobil buatan Indonesia. Kita harus punya televisi buatan Indonesia. Kita harus punya pesawat terbang buatan Indonesia. Kita harus punya kereta api buatan Indonesia. Kita harus punya semua yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Dan sekarang pemerintah kita di bawah Presiden Joko Widodo, kita sedang merintis ke arah situ. Pemerintah sekarang membuat kebijakan hilirisasi. Kita mau jadi negara industri. Kita ingin kekayaan kita dimanfaatkan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Kita ingin anak-anak Indonesia, orang tua Indonesia nanti gajinya tidak lagi gaji kecil. Kita mau jadi negara maju. Kita tidak mau jadi middle income. Kita mau jadi high income advanced country. Itu cita-cita kita, saudara-saudara. Itu kebijakan pemerintah dan alhamdulillah saudara-saudara sekalian, baru satu komoditas, nikel. Satu. Kita punya banyak komoditas. Ada nikel, ada boksit, tembaga, timah, masih banyak lagi, emas, perak, rare earth, manganis, thorium, kita punya banyak lagi. Dari sini saja kita lihat, nikel, tahun 21, penghasilan negara dari nikel adalah kurang lebih 17 triliun. 15 sampai 17 triliun rupiah. 1 miliar dolar. 21. Tahun 22, penghasilan kita menjadi di atas 400 triliun. 20 kali lipat lebih. Ini yang dipakai pemerintah sekarang untuk membantu kesulitan orang-orang miskin, untuk membantu jaga BBM tidak naik, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang inflasi kita di bawah 4%, sudah mendekati 3%. Hanya 5-6 negara di dunia inflasinya 3%. Argentina yang sangat kaya, subur, inflasinya 100%. Turki 80%. Saudara-saudara sekalian, di sini kita lihat boksit. Boksit bahan untuk alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium itu bahan untuk mobil, motor, televisi, komputer, gadget, pesawat terbang. Selama ini kita izinkan ekspor gelondongan. Bahan mentah. Kita ekspor boksit, kita import mobil. Bayangkan, yang menerima kekayaannya itu bukan bangsa kita. Contoh, boksit
Bahan kalau kita rubah menjadi panel surya, nilainya naik 194 kali. Kelapa, karet, sawit, semua itu kalau kita olah di Indonesia, nilainya puluhan kali. Makanya dari tadi saya katakan, masa saudara-saudara gemilang, masa saudara-saudari gemilang. The future is yours. Tapi jangan pernah lupa Andi Patah. Jangan pernah lupa Puang Sidi. Jangan pernah lupa pahlawan-pahlawan yang berkorban. Usianya usia kalian tidak pernah melihat Indonesia merdeka. Mereka memberi jiwa raganya supaya kalian nanti hidupnya baik. Itu kalau Anda mau ingat apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di lapangan tenis Senayan pada tanggal ini, tanggal 8 bulan Agustus. Kalau kau mau ingat apa yang disampaikan Prabowo hanya mengatakan masa depanmu baik, tapi kau harus belajar keras, harus disiplin, tidak boleh nyontek, dan ingat selalu Puang Sidi, Andi Patah, dan ratusan ribu orang-orang seperti Andi Patah dan Puang Sidi. Ingat mereka berkorban supaya kau bisa duduk di lapangan tenis Senayan dalam keadaan negara kita tidak perang. Dan jangan mengira perang itu tidak mungkin datang. Kalau kita lemah, kalau kita bodoh, kalau kita tidak cerdas, mereka akan datang mengambil kekayaan kita. Itu sejarah manusia. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya banyak sekali yang saya ingin bicara, tetapi saya lihat wajah-wajahmu, wajah-wajah yang cerdas. Kalau orang cerdas gak usah terlalu banyak diceramain. Betul? Kalian mau saya terus atau kita akhiri di sini? Apa? Apa? Terus? Terusnya terus. Padahal dalam hati, ya kan? Apalagi itu, cewek-cewek itu pasti, udahlah Pak, ya kan? Dalam hati, benar nggak? Enggak. Aku ini saya sudah lama jadi orang Indonesia. Iya kan? Bukan, saya tuh ingin, sebentar ini ada, aku minta izin boleh nggak minum kopi sedikit ya? Boleh. Susah banget nih. Minta maaf ya, saya minum sedikit. Saya kalau udah minum kopi, saya bisa ceramah 3 jam.
Mau ceramah 3 jam dengerin saya? Mahasiswa anak Indonesia yang patriotik harus jujur. Kalian beruntung karena saya sebentar lagi harus menghadap presiden. Dalam hati, alhamdulillah. Karena saya pernah seperti kalian. Aku pernah duduk di situ dulu waktu aku masih seperti kalian, benar nggak? Kalau ada penceramah, apalagi dia akan ngomong, iya kan? Benar, benar. Tapi saya hanya ingin garis bawahi semua menilai kita akan menjadi negara hebat. Tapi ada tapinya. Ada 2 tapi. 2 syarat. Dan ini penutup saya. Syarat pertama, anak-anak muda Indonesia harus pinter, harus cerdas, harus rajin, harus disiplin, harus kerja keras. Kalau perlu sehari belajarnya 9 jam, 10 jam. Jangan pacaran saja, saudara-saudara sekalian. Kalau tingkat 1 apalagi, ngelirik-ngelirik boleh. Ngelirik aja. Ya? Enggak, ini aku serius. Walaupun mungkin kalian anggap ini kayak humor, enggak, serius. Kalian harus pinter. Karena apa? Anak-anak Vietnam, anak-anak Tiongkok, anak-anak India, demikian mereka belajarnya, saudara-saudara sekalian. Berjam-jam mereka belajar. Kalian harus buktikan. Dulu mereka bilang, kita orang Indonesia malas-malas. Buktikan, anak-anak Indonesia, angkatan kamu, tidak mau malas, tidak mau santai-santai, mau meraih masa depan yang gemilang. Itu syarat. Kenapa? Nah, saya ceritakan satu contoh. Ya, saya cerita satu contoh. Di Jepang. Di Jepang, ini bagian tadi. Kalau nanti presiden atau menteri lain ngomong hilirisasi, kamu ngerti apa itu maksudnya, hilirisasi. Di Jepang ada 1 kilang minyak. Refinery. 1 refinery. 4 juta barrel tiap hari produksinya. 70% untuk BBM. 30% limbah. Limbah ini ternyata diambil oleh 40 perusahaan. 40 perusahaan mengolah limbah ini menjadi bahan-bahan yang sangat berguna. Itu namanya si kilang, berarti industri hulu yang 40 perusahaan mengolah ini namanya industri menengah, intermediate, dan mereka hasilkan bahan yang diserap oleh 60.000 perusahaan-perusahaan. 60.000 pabrik. Jadi Anda bayangkan, kalau nanti kita sebentar lagi akan bangun berapa kilang-kilang. 1 kilang kita nanti akan menghasilkan 60.000 pabrik-pabrik. Smelter boksit, smelter nikel,
smelter tembaga, smelter emas, berapa ratus pabrik, berapa ribu sarjana, berapa ribu insinyur, berapa ribu akuntan, dan sebagainya yang akan harus mengawaki pabrik-pabrik itu. Itulah kenapa saya katakan, saudara-saudara, saudari-saudari, kalian harapan bangsa kita. Kalian yang harus menjalankan pabrik-pabrik itu nanti, saudara sekalian. Yang kedua, dan yang terakhir, semua pakar dunia mengatakan Indonesia akan jadi negara hebat. Keempat, kelima, dengan satu syarat yang harus kita sadari semua. Indonesia harus rukun. Indonesia harus bersatu. Indonesia, rakyatnya, pemimpinnya, semuanya harus hidup dengan baik, dengan damai. Semua agama, semua suku, semua ras, semua kelompok etnis harus kerjasama, harus bahu-membahu seperti sekarang kalian duduk di sini semua. Harus bersatu, harus kompak, saling membantu. Saling membantu dengan catatan tidak nyontek ya. Saling mendukung, saling mengasihi. Syaratnya itu. Kalian nanti saya minta sebagai mahasiswa selalu rukun. Jaga kerukunan. Hormati semua orang. Hormati semua bahasa. Bahasa Indonesia paling utama, tapi hormati yang lain. Saya kira itu dari saya. Selamat berjuang, selamat belajar. Ingat, tiap hari kau harus ingat bagaimana kau balas budi ibu dan bapakmu. Itu saja titipan saya. Saya sampai pangkat tinggi, jenderal, dengan naik turun kehidupan saya pernah mengalami masa yang baik, masa yang tidak baik. Saya selalu saya ingat, terutama ibu saya dan bapak saya. Jadi selagi masih ada orang tua, setiap pulang sungkem sama ibu dan bapakmu. Itu titipan saya. Selamat belajar, masa depanmu gemilang, negara bangsa rakyat menunggu baktimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri.